Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, ada lihat Gaby nggak? Seharusnya tadi itu Gaby di sini sama aku. Kita cari Gaby ya teman-teman. Gaby, Gaby, oh Gab. Loh, dari tadi kamu di sini ya Gab? Aku cari-cariin kamu loh dari tadi, tapi kamu di sini lagi ngapain? Aku lagi beribadah. Oh, tapi beribadah itu tidak boleh sambil tidur-tiduran. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Ayo diri. Kalau beribadah itu tidak boleh sambil tidur-tiduran. Itu tidak bagus dan tidak menghormati Tuhan. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Oh, kayak gitu. Thank you ya Cil, udah ingetin. Nah, teman-teman gak boleh tiru sikap aku yang tadi ya. Itu tidak baik. Kita juga harus menghormati Tuhan. Iya, seperti tema kita hari ini. Emang tema kita hari ini apa, Cin? Tema kita hari ini adalah Fear of God atau takut akan Tuhan. Hah? Masa kita takut sama Tuhan? Bukan gitu maksudnya, Gap. Maksudnya adalah kita harus menghormati Tuhan, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sambil main-main, makan-makan, tidur-tiduran, nggak seperti yang tadi loh, Gap. Oh, oke deh, Cil. So, teman-teman, kita walaupun beribadah pakai handphone, kita juga harus duduk dengan rapi. Itu tandanya kita menghormati Tuhan. Iya, betul sekali, Gap. Sebelum beribadah, kita harus berdoa dulu. Gaby, sekarang kamu memimpin doa ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa sebelum sekolah minggu ya. Tuhan Yesus, berkati hari yang indah ini Tuhan. Sekarang kami mau sekolah minggu walaupun online. Berkatilah kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman.
Adik-adik, ayo kita menari dan bernyanyi bagi Tuhan. Adik-adik, ayo kita angkat tangan kita. Haleluya, 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 praise the Lord. Haleluya, 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 praise the Lord. Praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord. Haleluya, 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 praise the Lord. Haleluya, 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 praise the Lord. Praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. There is no better moment than within His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the day of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, the left of me and more of Him. There is no better moment than within His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the day of my life. And dwell in His house all the day of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, less of me and more of Him. I want to see Jesus face to
deep in His holiness, the less of me and more of Him. The less of me and more of Him. The less of me and more of Him. Oh, hallelujah. Mazmur 26 ayat 1b, beginilah firman Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, begini firman Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b berkata, aku percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Mazmur 26 ayat 1b, firman Tuhan berkata, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Shalom adik-adik, semuanya senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi, sekalipun sampai hari ini kita masih ibadah online, tetapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Nah, hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Maret, dan seperti biasa setiap bulan kita ada pergantian tema, dan khusus bulan Maret ini kita akan belajar ataupun tema kita tentang the fear of God, atau bisa kita artikan sebagai takut akan Tuhan. Tapi takut yang bagaimana adik-adik? Bukan takut yang seperti orang ketakutan, misalnya ada petir, aduh dar gitu ya, aduh takut-takut, bukan. Atau mungkin seperti orang yang ketakutan, aduh aku sendirian takut, aku mama ditinggal mama papa takut, bukan ya adik-adik. Tetapi takut akan Tuhan itu berbicara tentang kita menghormati Tuhan, kita belajar taat kepada Tuhan, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah rasa takut kita akan Tuhan. Dan di minggu pertama, yaitu hari ini, kita akan belajar ataupun tema kita adalah tentang rasa takut akan Tuhan akan membuat kita menghormati Tuhan. Dan ayat firman Tuhan kita ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-19, pasal yang ke-20, dan pasal yang ke-32. Wow, banyak sekali Kak. Ya, itu sebabnya adik-adik di rumah jangan malas baca Alkitab. Karena Alkitab kita itu adalah surat dari Tuhan sendiri untuk kita boleh belajar. Dan itu firman Tuhan sendiri adik-adik. Amin. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak Mita mau ajak adik-adik semua kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan sungguh-sungguh berdoa ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan. Sekalipun kami masih dalam situasi pandemi dan kami harus ibadah online, tapi kami percaya Engkau Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada. Tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di gereja, tapi kami percaya Engkau Tuhan hadir di dalam rumah kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah firman Tuhan hari ini seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa
Rasa takut akan Tuhan akan membuat kita menghormati Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel. Nah, siapa yang adik-adik masih ingat pada waktu bangsa Israel kena 10 tulah? Jadi waktu itu kakak pernah cerita nih, kakak pernah sampaikan nih, bangsa Israel pernah dilanda oleh 10 tulah. Kemudian bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka harus melewati laut Tebrau yang begitu luas. Tapi mujizat Tuhan waktu itu terjadi, yaitu dengan tongkat Musa diayunkan dan laut itu terbelah. Dan akhirnya bangsa Israel keluar melewati laut Tebrau itu dengan selamat. Nah adik-adik, setelah 3 bulan lamanya mereka dalam perjalanan, satu kali mereka tibalah di sebuah tempat yang bernama di daerah pegunungan Sinai. Di daerah Gunung Sinai pada waktu itu, di sana Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel ini bahwa selama 3 hari ini mereka semuanya harus menguduskan diri mereka. Mereka harus mencuci pakaian mereka harus membersihkan diri mereka harus kudus di hadapanku. Karena pada hari yang ketiga nanti aku akan turun ke atas gunung Sinai ini dan aku akan menampakkan diriku kepada kalian semua. Dan akhirnya saat itu Musa menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh bangsa Israel yang ada di sana adik-adik. Nah pada saat itu bangsa Israel selama 3 hari lamanya mereka menguduskan diri mereka membersihkan, mereka mandi, rajin mandi, mereka membersih ya nggak boleh kotor-kotor, mereka mencuci pakaian mereka. Nah pada hari yang ketiga saat itu Tuhan datang, Allah datang melingkupi seluruh gunung Sinai saat itu adik-adik, baik mulai dari puncak gunung sampai ke bawah kaki gunung, semua daerah Gunung Sinai itu ditutup oleh kemuliaan Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan turun berupa seperti api ya. Jadi karena dari Tuhan turun seperti api, jadi semuanya daerah Gunung Sinai itu waktu itu ditutupi oleh asap. Dan tidak lama kilat guntur atau petir ya adik-adik datang bersaut-sautan buar gitu ya. Jadi waktu ada kilat ataupun guntur atau kita kenal dengan petir kemudian membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Dan saat itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh datang dekat-dekat. Jadi Musa harus membuat batasan. Jadi ada batasan yang tidak boleh orang Israel pijak waktu itu. Karena barang siapa yang melanggar perintah dari Tuhan, yang mereka melanggar batasan yang sudah dibuat, mereka pastilah akan dihukum mati. Jadi akhirnya adik-adik tidak ada satupun bangsa Israel yang berani saat itu mendekati batasan yang sudah dibuat Musa. Nah saat itu Tuhan memanggil Musa dan memerintahkan Musa untuk naik ke atas puncak Gunung Sinai. Dan setibanya di puncak Gunung Sinai adik-adik, Tuhan memberikan 2 loh batu. Dan Tuhan menuliskan ada 10 perintah yang dia tuliskan di atas 2 loh batu tersebut. Apa saja perintahnya? Di batu yang pertama Tuhan menuliskan ada 4 perintah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku kecuali aku, kata Tuhan. Dan yang kedua perintahnya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit ataupun yang ada di bawah di bumi atau dimanapun adik-adik, tidak boleh menyembah patung atau kita bisa artikan tidak boleh menyembah berhala. Dan yang ketiga perintah Tuhan adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat firman Tuhan katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah itu dituliskan di dalam 1 loh batu. Yang artinya itu hubungan antara manusia, antara kita dengan Tuhan. Kemudian di 1 loh batu lagi Tuhan menuliskan yaitu hukum kelima.
hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya kita harus menghormati papa mama, kita menghormati orang tua kita supaya kita panjang umur adik-adik. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Dan yang kedelapan, jangan mencuri. Dan yang kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh dan yang terakhir adalah jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain. Dan 10 perintah ini Tuhan tuliskan di atas 2 loh batu. Dan sekian lamanya adik-adik Musa ada di atas puncak Gunung Sinai. Ternyata bangsa Israel, selama Musa tinggalkan bangsa Israel di bawah kaki Gunung Sinai, bangsa Israel ini merasa marah, mereka merasa kesal. Mereka berpikir ini sudah lama sekali Musa tidak turun-turun ke bawah. Dia sudah lama sekali ada di puncak Gunung Sinai. Jadi waktu itu Musa ada di puncak Gunung Sinai itu selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Musa berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan menuliskan 10 perintah itu adik-adik. Kemudian bangsa Israel ini bersungut-sungut. Setiap hari mereka bersungut-sungut. Mereka pikir janganlah Musa ini sudah mati di atas gunung sana. Nanti kita sudah tidak ada lagi yang memimpin kita. Kalau begitu ayo kita buat Tuhan bagi kita. Mereka membuat Tuhan sendiri. Mereka membuat patung yang diambil dari emas mereka. Akhirnya seluruh bangsa Israel pada waktu itu mereka kumpulkan emas-emas mereka. Siapa yang mereka punya emas, anting-anting, gelang, cincin, kalung, semua perhiasan-perhiasan mereka yang terbuat dari emas mereka kumpulkan menjadi satu dan mereka buat, mereka bentuk, mereka leburkan dan mereka bentuk itu menjadi patung anak lembu. Jadi emasnya tadi sudah dibentuk mereka seperti anak lembu. Kemudian mereka dirikan di tengah-tengah mereka, lalu mereka bersorak-sorai menyembah kepada patung adik-adik. Mereka menari-nari, mereka memuji-memuji patung itu tadi. Mereka menyembah patung tadi. Pada saat itu di atas puncak gunung, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, lihatlah kepada bangsa itu. Pergilah engkau turun ke bawah. Mereka telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapanku." Lalu adik-adik pada saat itu Musa membawa 2 loh batu tadi. Dia bawa turun. Lalu dia melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Pada waktu Musa melihat bangsa Israel sedang bersorak-sorai. Mereka sedang menyembah-nyembah patung tadi. Akhirnya membuat Musa marah sekali. Musa ini geram sekali. Saking marahnya Musa saat itu adik-adik, dia ambil loh batu yang dia pegang tadi yang isi 10 perintah Tuhan, kemudian dia lemparkan, dia buang pecah, kemudian dia hancurkan patung lembu emas tadi adik-adik. Dia marah sekali. Kenapa? Karena bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Bangsa Israel tidak menghormati Tuhan. Dia melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, saat itu Musa marah dan ketika Musa marah, lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Siapa di antara kamu ini semua yang ada di pihak Tuhan, yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, semuanya berdiri di belakangku." Lalu ada banyak juga orang Israel yang mereka berpihak kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Mereka datang kepada Musa, mereka berdiri di belakang Musa. Tetapi barang siapa yang tidak di pihak Tuhan, saat itu juga mereka dibunuh, mereka dihabisi saat itu. Wow, itulah hukuman saat itu kalau kita tidak menghormati Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita mendukakan hati Tuhan. Akhirnya adik-adik, tidak lama Musa kembali lagi naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan kembali menulis ulang 10 perintah yang tadi sudah pecah yang dilemparkan oleh Musa. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar menghormati Tuhan. Jadi dari yang 10 perintah ini adik-adik kita bisa belajar. Yang 10 ini mana yang kita pernah lakukan
Nah, ingat-ingat ya, apakah kita pernah menyembah berhala? Apakah kita pernah membuat patung? Apakah kita pernah mencuri, membunuh? Kita pernah mengingini hak orang lain? Artinya, dia punya itu, aku mau nanti, aku mau yang itu. Ingat ya adik-adik, kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan kita harus hormati apa yang disampaikan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan sangat menguatkan kakak pribadi. Mungkin kita ada pernah melanggar dari salah satu perintah yang Tuhan berikan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Jadi mungkin adik-adik berkata gini, aduh kak, aku gak pernah membunuh kak. Tapi ingat, waktu kita membenci saudara kita, itu sama artinya kita membunuh loh. Kita nggak bunuh secara nggak tusuk pisau, tidak. Tapi waktu kita benci orang lain, kita sama dengan membunuh. Ya, jadi Tuhan nggak suka itu. Jadi hari ini adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita mau berubah dan kita mau belajar menghormati Tuhan. Amin. Nah, sekian dulu firman Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa, kakak ajak kita semua berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh menghormati Engkau Tuhan dalam setiap keadaan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami ada mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mau belajar untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Hamba berdoa untuk seluruh adik-adik kami Tuhan. Adik-adik Super Kids dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun yang sudah kami pernah lakukan yang mendukakan hati-Mu Tuhan, Engkau mengampuni setiap adik-adik kami ini dimanapun mereka berada saat ini. Dan biarlah saat ini firman Tuhan yang boleh ditaburkan juga tertanam, berakar dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita doa syafaat ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk buat hari ini. Kami lagi berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa keluarga kami untuk papa, mama, dan saudara-saudara. Berkatilah keluarga kami Tuhan, pekerjaan papa dan mama, memberikan kesehatan, dan tolonglah kami untuk semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat anugerah-Mu di sepanjang hidup saya ya Tuhan. Sehingga saya masih bisa hidup di dunia ini, semuanya hanya karena berkat anugerah-Mu. Tuhan, saya mau berdoa untuk gereja kami GBI Windsor, Bapak Gembala kami, Bapak Erwin Wijaya, dan Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Oijanka, serta para pengerja gereja, hamba Tuhan, dan kakak-kakak sekolah minggu, diberkati dan diurapi pelayanan mereka ya Tuhan, dan dijauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan, seperti virus corona ya Tuhan. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk pembangunan gereja kami, gereja GBI Windsor, agar dananya cukup untuk pembangunan dan pembangunan gereja kami cepat selesai ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah di gereja baru kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang saya sudah berdoa, tolong kabulkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Super Kids, berkati kakak
sekolah minggu yang mengajari kami. Berkati teman-teman Super Kids supaya sehat dan dilindungi. Kalau ada yang sakit, kami doain sembuh. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami dari COVID-19 Tuhan, agar kami bisa kembali gereja Tuhan. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan, berkati Gubernur Kepri dan wakilnya, Wali Kota Batam dan wakilnya. Berkati kota kami, Kota Batam Tuhan. Hanya ini doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Esther di Question Session. Jadi mulai bulan ini setiap minggunya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa adik-adik jawab. Jangan lupa tulis di kertas, terus difoto dan dikirim di nomor di bawah ini. Nah, buat yang jawabannya benar, kalian bakal dapat kupon. Nah, kuponnya bisa kalian kumpulin dan kalian tukar setiap 6 bulan sekali. Bagi yang punya kupon paling banyak, tentunya bakal dapat hadiah yang lebih baik. Oke guys, are you ready? Get ready. Oke, pertanyaan yang pertama. Ada berapa perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa? A. 10, B. 12. Pertanyaan kedua, di gunung manakah Tuhan memberikan 10 perintah? A. Moria, B. Sinai. Pertanyaan ketiga, mengapa Musa marah dan melemparkan 2 loh batu sampai pecah? A. Karena bangsa Israel bersorak, B. Karena bangsa Israel menyembah berhala. Pertanyaan keempat, terbuat dari apakah patung yang dibuat bangsa Israel? A. Perak, B. Emas. Lanjut, pertanyaan kelima, menghormati orang tua adalah bunyi perintah Tuhan yang ke A. 5, B. 4. Nah, Kak Esther tunggu ya jawaban adik-adik semua. Jangan lupa tulis di sebuah kertas, difoto, terus dikirim di nomor di bawah ini. Oh iya, Kak Esther lupa. Hari Kamis ini kira-kira kita bakal ada apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Hari Kamis nanti kita bakal tetap ada Zoom ya. Dari jam 5:30 sampai jam 5:30. Ini buat yang lupa linknya. Oke deh, sampai sini dulu ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you.